kan dulu pernah ada masalah pembahasan Pancasila, ada Ekasila, Trisila. Itu kan levelnya detail. Ya. Tapi bisa diangkat dijadikan topik, jadi bingkai. Lah ini dirubah gitu ya. Secara kebahasaan linguistik ini sudah menyimpang dari bingkai wacana dan konteksnya. Detail dijadikan topik, topik dijadikan detail. Ah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ngopi Ngobrol Peduli bersama saya Jaan dan Pak Demino. Ya. Ya teman-teman, sebelum kami memulai obrolan kami, klik tombol like, komen, kemudian subscribe, dan kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti ketika kami upload video-video terbaru, Anda tidak akan ketinggalan infonya. Terima kasih. Mari Pak De. Ya. Pak De, sekarang kan kita angkat topik salah paham, salah siapa. Iya. Ini maksudnya bagaimana Pak De? Iya. Dalam konteks apa? Salah paham dan salah paham salah siapa ya? Dan salah siapa. Ya, persoalan manusia, konflik itu kan sering terjadi, apalagi komunikasi ya. Ya. Pasti masalah salah paham itu ujungnya nanti siapa yang salah kan gitu. Jadi akhirnya tidak pernah selesai karena mencari salah siapa. Ya tentu semua tidak mau salah gitu. Betul. Ya, dan itu saya kira kalau dilihat dari sisi bahasa, ya literasi bahasa ya, bahwa kesalahan itu sebabnya apa. Jadi tidak perlu mencari siapa yang salah dulu. Kesalahan itu sebabnya apa. Maksudnya salah paham itu sebabnya apa. Oke. Kalau kita dari kacamata, dilihat dari kacamata bahasa atau linguistik, iya. Salah paham itu apabila bingkai wacananya dan konteksnya tidak jelas. Tapi kalau bingkai wacananya itu sudah jelas, konteksnya sudah jelas, jadi semua makna kata itu tentu dimaknai berdasarkan bingkai wacananya dan konteksnya. Jadi kata itu artinya bisa berubah-ubah sesuai konteksnya. Lebih besar dari konteks, konteksnya itu tentu masih dalam lingkup bingkai wacananya. Nah ini yang perlu dicermati. Jangan hanya salah paham terus kita sibuk cari siapa yang salah, nggak selesai-selesai. Jadi kalau dari segi bahasa, sebetulnya masalahnya kalau mereka yang terlibat dalam diskusi itu berpatokan kepada bingkai wacana dan konteks penggunaan kata dan kalimat itu jelas, mestinya tidak ada masalah. Nah, contohnya di dalam dunia politik seperti apa Pak? Contohnya? Ya, contohnya dalam bidang politik akhir-akhir ini orang rame tentang Abu Janda itu kan. Oke. Ya, sampai muncul istilah Islam arogan. Padahal kita mestinya melihat bingkai wacananya dulu. Wacananya itu tentang apa? Tentang perdebatan antara mayoritas dan minoritas katanya ya. Kalau itu benar masalah mayoritas dan minoritas, berarti yang dia maksudkan agama minoritas dan agama mayoritas. Jadi persoalannya adalah dialog, ada yang merasa bahwa minoritas itu arogan,
tapi yang satu membela yang justru mayoritas yang arogan, ya kan? Kemudian persoalannya menjadi persoalan runcing dan menjadi berita hangat karena ada kata Islam arogan. Kalau keterangan Abu Janda bahwa yang dimaksud Islam arogan ini adalah jadi kelompok Islam yang arogan, tentu seharusnya tidak perlu dipermasalahkan, tinggal mereka menyampaikan bukti-bukti yang siapa yang arogan itu, kalau memang itu benar arogan ya harusnya minta maaf. Nah, tapi persoalannya sudah bukan masalah dialog minoritas arogan, mayoritas arogan. Bingkai wacananya kan di situ. Tapi kata Islam arogan ini dilepas dari bingkainya, dari konteksnya, seolah-olah ajaran Islam itu arogan. Nah ini yang salah, yang bikin salah paham. Kalau itu masih ditempatkan dalam bingkai wacana dan konteksnya, tentunya tidak perlu sampai ke permasalahan yang ke arah penistaan ya. Seharusnya tidak perlu, karena konteksnya Islam arogan di sini adalah kelompok Islam arogan. Karena kata itu tidak boleh keluar dari konteksnya, dan konteks itu tidak boleh keluar dari bingkai wacananya. Bingkai wacananya kan ini perdebatan antara siapa yang arogan kan, minoritas atau mayoritas, kan di situ. Tapi terus diangkat Islam arogan, jadi seolah-olah penistaan. Ini kan sudah di luar bingkai. Nah, ini yang menimbulkan masalah. Terus kenapa sampai ini dibawa keluar, tidak mau ditaruh di konteks? Ya karena ada persoalan yang bukan persoalan bahasa. Ya, apa itu faktor, kan ada beberapa faktor yang membuat itu bisa persoalan sentimen yang laten, atau ketidakjujuran. Jadi kalau sudah ada sentimen ya nggak peduli bingkai dan konteks, pokoknya ini kamu yang salah ya kamu yang salah, kan gitu. Itu kalau sudah ada sentimen atau tidak jujur. Kalau jujur ya tetap ditaruh di konteksnya, tidak boleh meluas walaupun itu menggunakan kata Islam dan yang bersangkutan sudah memberi klarifikasi. Kalau menurut perspektif bahasa seperti itu. Kalau walaupun itu mungkin dikatakan salah pilih kata, tetapi itu walaupun kata itu salah kan bisa dikoreksi karena bingkai wacananya di situ. Tidak bisa dimaknai di luar bingkai wacana, apalagi di luar konteksnya. Jadi penjelasan-penjelasan yang bersangkutan sudah menjelaskan, kalau menurut saya dari perspektif bahasa itu tidak sejauh itu. Jadi belum sampai kepada penistaan. Jadi sifatnya itu pilihan kata yang kurang tepat. Jadi apalagi diniatkan gitu, jelas itu tidak mungkin. Iya. Jadi ya salah satu faktornya tadi yang membuat salah paham, satu karena konteksnya tidak diambil keluar dari konteksnya dan keluar dari bingkai wacana. Terus faktor yang lain juga ada yang namanya sentimen dan juga kalau faktornya sudah sentimen, maka bisa aja bingkai wacana itu diabaikan, konteks diabaikan. Yang penting ada saya bisa memojokkan gitu. Itu karena faktor sentimen atau faktor kejujuran.
Nah itu masalahnya. Jadi sebetulnya kalau masalah bahasa itu yang penting itu bingkai wacananya jelas dan konteksnya jelas, tidak boleh dicabut keluar dari konteks dan wacana. Kalau itu memang dianggap kurang tepat, ya dikoreksi. Iya, tapi saya kira kalau dari perspektif bahasanya seperti itu. Kalau sudah di luar bahasanya seperti sentimen, tidak jujur, atau bisa saja salah paham itu karena ada yang tersakiti dengan kata apa? Islam arogan itu bisa terasik gitu. Kok dikatakan arogan? Jadi padahal menurut konteksnya kan tidak begitu. Tapi sih tetap sakit kan gitu ya. Nah, ini memang perlu minta maaf. Karena rasa sakit itu kalau sudah terlanjur sakit kan nggak bisa hilang ya. Jadi jawabannya minta maaf. Ya saya kira di situ jadi salah paham itu salah siapa? Tidak ada yang salah. Hanya yang penting kita periksa bingkai wacananya dan konteksnya. Kalau bahasa Inggrisnya bingkai wacana itu adalah koherensi. Bahwa setiap kata dan kalimat dalam satu tema itu saling berkaitan. Kalau koherensi yang di atas itu yang topiknya, maka di dalamnya tentu terikat oleh topiknya. Tidak bisa lepas di atas topiknya. Nah itu kalau dari perspektif agama. Tapi kalau itu sudah masalah sentimen, apalagi tidak jujur, ya akhirnya timbul masalah. Ya. Kalau saya bertanya lagi, untuk secara perspektif psikologisnya bagaimana untuk masalah? Kalau psikologis, contoh psikologis itu bisa terjadi pada setiap orang yang sedang lagi berdialog ya. Jadi kalau psikologis ya sama sebetulnya. Jadi kalau kita berdiskusi ya koherensi teksnya. Jadi bingkai wacana yang sedang kita bicarakan dan konteksnya harus sama-sama jelas antara ya, lawan bicara ini sudah sama-sama sepakat konteksnya di sini sudah tertentu jelas dan memang ada masalah karena konteks itu kan persepsi orang juga ya. Karena itu kalau itu memang salah persepsi, mereka harus menyatukan pandangan soal konteks, sepakati dulu konteksnya. Masalahnya akan walaupun keliru menimbulkan masalah, tapi dikembalikan ke sana seharusnya tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, kecuali memang niatnya nggak jujur, niatnya sentimen, ya. Tapi tidak berarti tidak ada masalah. Bisa saja ngomong cuma konteksnya beda persepsi sehingga menimbulkan sakit hati. Nah ini yang susah ya, karena itu setiap saat lawan bicara kita itu tersinggung, kita ya minta maaf. Jadi nggak bisa ngomong salahmu sendiri kan, nggak bisa. Jadi seperti itu. Cuma menurut kacamata psikologis bahwa orang yang sudah sakit itu memang tidak cukup dengan minta maaf saja. Iya, tapi ya enggak, ya seperti itu. Memang karena itu kehati-hatian itu perlu. Iya. Iya. Salah paham seperti saya dengan Pak Dino ini sedang berdialog begini, iya. Tapi juga salah paham karena konteksnya di luar konteks ya, kemudian wajahnya nggak jelas. Betul. Akhirnya perbincangan menjadi melebar kemana-mana, iya. Yang nggak jelas gitu ya. Betul. Tapi ya juga harus berhati-hati juga, karena walaupun bingkai wacananya jelas, koherensinya jelas, konteksnya juga jelas, tetapi manusia yang sedang berdialog ini bermasalah atau tidak. Kalau secara kejiwaan salah satu dari peserta dialog ini sudah ada masalah,
Ya, kemungkinan timbul sakit hati itu mungkin secara tidak sengaja. Karena itu salah paham ini selain melihat konteksnya dan bingkai wacananya, kita juga bisa melihat apa posisi kejiwaan seseorang lawan bicara kita. Di sini kita juga hati-hati, tapi ini kan sulit untuk dipahami. Nah, kalau ada peristiwa yang ada faktor kejiwaan yang bikin masalah jadi rumit, seharusnya cepat-cepat saling memaafkan. Saya kira begitu. Oke. Iya. Jadi cukup jelas ya, jadi salah paham. Jadi guys, ketika Anda semua di sana ketika ada berbagai permasalahan, ada salah paham, bisa kemungkinan tadi konteks keluar konteks, kemudian bingkai wajahnya nggak jelas, gitu ya. Kemudian ada juga 3 faktor tadi, sentimen, kemudian tidak jujur, dan yang ketiga adalah tersakiti dan salah satu pihak itu. Iya. Oke, terima kasih Pak De. Mungkin ini salah satu ilmu yang mencerahkan bagi diri saya dan juga bagi para pemirsa juga, semoga bermanfaat. Iya, saya garis bawahi bahwa setiap percakapan itu wacana. Jadi yang perlu diingat, kalau kita mau netral, jujur ya, bingkai wacananya jelas, bahasa Inggrisnya koherensinya jelas. Koherensi bingkai wacana itu adalah tema globalnya. Kemudian konteksnya adalah di mana kata itu digunakan, dalam rangka untuk apa, itu konteksnya. Kita sama-sama sepaham, pasti tidak ada masalah. Iya, tapi yang perlu hati-hati kalau salah satu sudah sentimen atau ada yang tidak jujur, atau ada masalah kejiwaan, ini sudah di luar konteks. Ya, begitu juga kenapa koherensi ini perlu, bingkai wacana ini perlu supaya detail-detail kata atau kalimat antara yang global dan lokal itu yang detail, antara topik dan detail itu dibedakan. Kan dulu pernah ada masalah pembahasan Pancasila dan Ekasila, Trisila. Itu kan levelnya detail. Tapi bisa diangkat dijadikan topik, jadi bingkai. Lah ini dirubah gitu ya. Secara kebahasaan linguistik ini sudah menyimpang dari bingkai wacana dan konteksnya. Detail dijadikan topik, topik dijadikan detail. Gitu. Ya, jadi kalau kita tidak ada masalah sebetulnya, asal bingkai wacana jelas, konteksnya jelas, seharusnya tidak ada salah paham. Oke. Ya. Alhamdulillah, saya bisa mempelajari ilmu baru bagaimana ketika kita punya sebuah permasalahan, maka konteksnya apa kita harus telusuri dulu, kemudian bingkai wacananya supaya kita tidak ada salah paham di antara kita. Gitu. Betul. Ya. Sudah Pak De? Saya kira segitu. Cukup. Mungkin cukup kali ini para pemirsa semuanya. Saya dan Pak Dimino pamit undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi, ngobrol dulu.